Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi. Kali ini materi pembahasan kita tentang akuntansi perusahaan industri. Nah, pengertian perusahaan industri atau disebut juga dengan manufacturing firm ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Jadi perusahaan manufaktur itu mengambil barang dari produsen bahan baku terus menjual kepada konsumen. Nah, di perusahaan manufaktur inilah diolah bahan baku ya menjadi barang dalam proses, terus menjadi barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Di dalam perusahaan industri ada 3 jenis persediaan ya, yaitu pertama persediaan bahan baku atau raw materials inventory, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember periode tahun yang bersangkutan belum digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, itu ada persediaan barang dalam proses atau work in process atau disingkat juga dengan BDP. Ini persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember tahun yang bersangkutan itu sudah digunakan tapi masih dalam proses produksi ya. Jadi barang tersebut belum menjadi barang jadi yang siap dijual, jadi masih dalam proses produksi. Dan yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Di sini persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember tahun yang bersangkutan, periode yang bersangkutan itu sudah digunakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual kepada konsumen. Untuk biaya produksi sendiri itu ya atau production cost adalah biaya yang timbul dari penyelenggaraan proses produksi. Nah, di sini sama ada 3 jenis biaya pabrik ya, yaitu yang pertama biaya bahan baku atau raw material, disingkat juga dengan BBB. Ini biaya bahan yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Ya, jadi bahan baku utama dari suatu produk yang akan diproduksi. Misalnya biaya bahan baku kayu untuk industri mebel, biaya bahan baku kain ya, kain untuk perusahaan konveksi ya, atau biaya bahan baku tepung sebagai bahan baku utama untuk perusahaan roti. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau disingkat BTKL atau direct labor. Nah, di sini biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Jadi, biaya tenaga kerja langsung tuh tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan unit produksi yang dihasilkan. Contoh di sini adalah biaya gaji buruh ya. Jadi yang langsung berhubungan dengan unit produksi yang dihasilkan. Contohnya pada perusahaan industri mebel, maka yang masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung membuat bahan mebel tersebut. Atau contoh lain misalnya biaya tenaga kerja pada perusahaan konveksi adalah tukang jahitnya yang langsung berhubungan dengan unit produksinya tadi, yaitu pakaian ya, dan lain-lain. Dan yang ketiga untuk biaya overhead pabrik atau disingkat juga dengan BOP atau pabrikase atau overhead cost. Nah, di sini ada 3 ya biaya produksi untuk biaya overhead pabriknya yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong ya, biasa disingkat dengan BP atau indirect material. Jadi ini sebagai penunjang untuk bahan baku utama. Nah, contohnya masih di perusahaan mebel kita memerlukan namanya lem, paku ya, sopa ya, itu untuk menunjang biaya bahan baku utama. Kalau di perusahaan konveksi bahan baku utama tadi adalah kain ya, jadi untuk biaya bahan penolongnya yang menunjang biaya bahan baku utama itu adanya benang ya, terus sulaman itu dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau disingkat BTKTL atau indirect labor. Nah, di sini adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan unit produksi. Contohnya supervisor atau mandor atau kepala divisi, ya kepala gudang dan lain-lain.
Dan yang ketiga masih termasuk ke dalam biaya overhead pabrik, ini adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan istilah pabrik. Jadi semua yang istilah pabrik ya, berhubungan dengan istilah pabrik itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Contohnya biaya listrik pabrik, biaya gaji pabrik, biaya depresiasi pabrik. Terus misalnya di pabrik itu juga ada misalnya biaya air pabrik ya, atau ada biaya wifi untuk pabrik, ini masuk ke dalam biaya overhead pabrik yang selain biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya bahan penolong. Nah, di sini ada beberapa rumus ya yang akan kita gunakan. Nah, rumus ini membantu pihak perusahaan atau manajemen ya menghitung secara singkat sebelum dibuatnya laporan keuangan ya. Jadi si perusahaan atau manajemen itu sudah bisa menghitung secara singkat berapa sih biaya pabriknya ya, seperti itu. Nah, di sini untuk rumus biaya pabrik itu sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Nah, contoh di sini ya, untuk biaya bahan baku itu nilainya 21.500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 18 juta dan biaya overhead pabriknya 15 juta. Nah, rumus biaya pabrik adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung dan ditambah BOP. Jadi total dari biaya pabriknya adalah biaya bahan bakunya 21.500.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung 18 juta ditambah BOP-nya 15 juta sama dengan biaya pabriknya 54.500.000. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui biaya pabrik, kita menghitung berapa sih biaya produksi yang dihasilkan untuk satu unit produk produksi tersebut. Nah, rumusnya adalah biaya pabrik ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal ya. Nah, ini penjabarannya tadi, biaya pabrik adalah biaya bahan baku tambah BTKTL tambah BOP tambah persediaan barang dalam proses awal. Contoh biaya pabrik tadi sudah kita ketahui nilainya 54.500.000. Nah, untuk persediaan barang dalam proses awal ya, awal periode itu terdapat jumlahnya 7.500.000, maka langsung kita tambahkan saja untuk mengetahui biaya produksi. Biaya pabrik 54.500.000 ditambah persediaan barang dalam proses awal 7.500.000, maka didapatlah biaya produksi 62 juta rupiah. Nah, setelah kita mengetahui biaya produksi, kita menghitung harga pokok produksi ya, dimana rumus untuk harga pokok produksi itu adalah biaya produksi kita kurang dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini penjabarannya. Jadi langsung masuk saja ke contoh. Biaya produksi tadi sudah diketahui 62 juta. Nah, setelah dihitung ternyata perusahaan mempunyai barang dalam proses akhir ya, pada akhir periode itu senilai 10 juta. Maka untuk harga pokok produksi, biaya produksi 62 juta kita kurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir nilainya 10 juta. Maka harga pokok produksi 52 juta rupiah. Nah, setelah kita mengetahui perhitungan rumus harga pokok produksi ya, maka di sini kita akan menghitung yang namanya harga pokok penjualan ya. Oke, di sini tadi harga pokok produksinya adalah 52 juta nilainya ya. Nah, ini kita menghitung harga pokok penjualan ya, dimana rumusnya persediaan barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurang dengan persediaan barang jadi awal. Nah, untuk persediaan barang jadi awal itu kita dapat 3 juta. Untuk harga pokok produksi nilainya tadi ini ya. Ini sudah diketahui 52 juta. Jadi saya ganti di sini 52 juta. Nah, persediaan barang jadi akhir 4.500.000. Kita masukkan ke dalam rumus ya, harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksinya 52 juta ya, persediaan barang jadi awal itu 3 juta ditambah
harga pokok produksi 52 juta rupiah dikurang dengan persediaan barang jadi akhir ya 4.500.000, maka di sini adalah 50.500.000. Maka untuk harga pokok penjualannya didapatlah 50.500.000. Nah, ini rumus ini bisa digunakan perusahaan atau pihak manajemen sebelum misalnya mereka membuat laporan keuangan untuk perusahaan industri ya. Jadi mereka mau mengetahui secara singkat dulu nih ya, lebih awal berapa sih nilai dari biaya pabrik, biaya produksi, harga pokok produksi, dan HPP. Dan mereka bisa menghitung dengan rumus ini. Dan rumus ini, hasil dari rumus ini hasilnya akan sama ketika nanti mereka akan membuat real laporan keuangan untuk perusahaan akuntansi industri. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Nanti kita sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.